Banyak juga yang bertanya sama saya melalui chat WA, inbox messenger, SMS, bahkan lewat telepon. Om, kenapa ya racikan jamu H-3 yang saat ini, yang kemasan botol, itu efeknya kurang dibandingkan dengan yang kemasan plastik lama edisi 2015 sampai 2017. Karena yang botol itu kita mulai produksinya di 2018 ganti kemasan botol. Itu sering dipertanyakan teman-teman. Saya pun penasaran, apa benar efek yang lama itu jauh lebih baik daripada yang kemasan botol? Saya udah mencoba kemarin dari bulan Februari Maret, saya tarik ini tuh kepada kawan-kawan yang pernah order lama, yang masih menyimpan kemasan-kemasan plastik yang H-3 dan daily waktu itu. Dan ternyata setelah saya kumpulkan ada 30 bungkus, 30 bungkus itu, dailynya ada sekitar 15-an bungkus. Saya uji ulang, saya uji coba kepada beberapa ekor burung beberapa kali, dan ternyata memang benar efek dari H-3 yang lama itu lebih reaksi cepat dibandingkan yang botol. Namun yang reaksi cepat yang lama itu cepat juga hilangnya. Disitulah saya berbenah untuk memperbaiki, menaikkan standar kualitas dari jamu racikan H-3. Namun penasaran saya masih belum terjawab. Ada apa? Apakah karena fermentasi itu sudah lama? Ini kan racikan 3, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, racikan ini kan disimpan rata-rata 3-4 bulan. Dan itu di kemasan plastik sudah tahunan, misalnya ada dari produksi 2015 sampai 2017. Apakah pengaruh dari fermentasi yang semakin lama semakin bagus, semakin tinggi efeknya, atau ada unsur lain? Jadi saya uji coba lagi di bulan Maret April waktu itu, dan saya ketemu jawabannya. Saya ada beli beberapa burung-burung yang masih polos, yang polosan, dan beberapa burung yang uji coba di rumah, dan beberapa burung-burung yang ekspresi orang yang sudah nyerah, udah colok sana colok sini. Dari 3 kondisi burung ini yang saya uji, ternyata saya dapat jawabannya. Jawabannya itu secara logika, tergantung ke resistensi dari burung itu sendiri. Jadi kenapa itu ada perbedaan, padahal racikannya sama, prosesnya sama, penyimpanannya pun saya waktu itu yang botol 3 bulan sama. Jawabannya adalah karena resistensi dari burung itu yang berubah. Jadi zaman dulu burung itu polos, makannya millet polos, rata-rata seperti itu. Paling rawatan dan settingan mereka itu hanya main jemur, umbar, dan kerodong. Sehingga apa? Efek dari jamu H-3 itu cepat reaksinya, karena memang barang asing yang baru masuk, sehingga reaksi terdapat lebih cepat. Melihat kondisi zaman sekarang itu berbeda. Burung-burung dan para pemain burung-burung lovebird itu sudah resistensi, karena para pemain ini sudah banyak ambisi. Pemula-pemula sudah banyak ambisi ingin memiliki burung segera komplit. Jadi apa yang terjadi? Yang istilah jebol birahi, yang istilah pakan tinggi, colok sana colok sini, pakan pakai suntik, tidak hanya tetes-tetesan, suntik-suntikan. Jadi efek dari banyak eksperimen mereka yang mencoba pakan tinggi, istilahnya jebolkan birahi, jemur kenceng, bahkan tetes-tetes dan suntikan yang kita nggak tahu jelas fungsinya apa dan bagaimana efek jangka panjangnya. Pada burung-burung yang seperti ini, resistensi tubuhnya atau ketahanan tubuhnya itu meningkat, sehingga ada pakan yang baru atau jamu yang baru masuk itu tidak terlalu ngefek, termasuk H-3. Jadi kondisi yang seperti ini membuat saya mengangkat atau menaikkan standar dari kualitas H-3. Saya saat ini mulai bulan April kemarin setelah uji coba dan kita simpan lagi barang-barangnya dari mulai Maret April itu, kita lebih pekatkan racikannya untuk mengangkat kualitas dengan kondisi burung saat ini yang sudah banyak pakan-pakan macam-macam. Jadi itu sama yang seperti pernah saya sampaikan. Resistensi itu kenapa? Contohnya nyamuk itu kalau di rumah kita banyak nyamuk, kita semprot baygon.
semprot baygon, semprot baygon, semprot baygon. Lama-lama itu nyamuk resistensi, tahan terhadap baygon. Disemprot baygon pun tidak mati lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus ganti merek lain. Pakai hit dia mati. Atau biarin dulu nggak usah disemprot sampai resistensi tubuhnya itu menurun kembali, baru disemprot baygon lagi baru mati. Nah, itu yang saya pahami, analisa secara logika dan ilmu secara ilmiah gitu. Jadi solusinya gimana Om? Kalau pakan burung saya ini sebelumnya ada pakan kencang, pakan tinggi, sudah tetes sana tetes sini, udah pakai suntikan malahan. Gimana biar bisa kembali gacor? Karena yang saya lakukan itu semua kemarin tidak maksimal. Jawaban cuma satu, kembali ke titik nol saya bilang. Netralkan semua lagi, kondisikan ulang seperti biasa. Karena pakan yang terbaik itu adalah pakanan alami, yaitu millet polos. Kembalikan ke millet polos, mandikan malam. Kenapa saya sering ajarkan mandikan malam? Karena biasanya kalau kita mandikan kuyup di siang hari, suhu tubuhnya lagi panas. Baik itu efek pakan, baik itu kena udara, suhu yang panas, sehingga apa? Pori-porinya terbuka. Jika dimandikan kuyup di waktu siang, biasanya kalau burung bermasalah dia akan cabut bulu. Kenapa saya suruh mandi malam? Karena suhu tubuhnya sudah merendah, sudah turun, sudah mulai stabil, sehingga pori-pori nutup, dimandikan walaupun ada masalah, air tidak masuk ke pori-pori. Jadi itu lebih aman. Nah, jadi penetralisiran itu adalah mandi malam dan millet polos. Kembali ke mandi malam dan millet polos, netralkan dulu, kembali dulu ke titik nol. 2, 3, bahkan seminggu baru kita mulai setting setelah kondisi tubuhnya normal. Ingat, sekali lagi, kembali ke millet polos. Turunkan resistensi tubuhnya sehingga dia peka dengan racikan atau apa yang mau kita setting, dan pahami kondisi burungnya. Banyak yang bingung dengan settingan. Selain dari pengaruh millet polos yang nggak bersih, itu bisa jadi kita nggak tahu kondisi tubuh atau kondisi burung itu level berapa dia sebelum disetting. Karena tidak ada istilah penetralan, tidak ada kembali ke millet polosnya. Kita nggak tahu nih sebelumnya burung itu apa yang dia pakan, kenapa, bagaimana kondisinya, kembalikan dulu nol. Karena nih kalau tidak dikembalikan ke nol atau tidak dinetralkan, kita langsung dosis, baru sampai burung entah dari mana kita beli ataupun kita dikasih teman atau dikembalikan joki yang kita nggak tahu diapain sebelumnya, kita langsung dosis 110, 19, kena 15, gacor. Udah kita simpan catatannya 15, besok mau lomba kita coba 15, gua agak sama efeknya. Itu bisa jadi kondisi level biraiden fighternya tidak di titik nol, sehingga kita tidak tahu. Jadi di saat tidak di level 0, misalnya level 3, kita nggak tahu nih kondisi sebelumnya, level 3, kena 15, dia gacor. Besok di saat sudah mau pergi lomba, kondisi belum tentu 15, berarti tidak dimandikan atau tidak dinetralisir. Bisa jadi 16, sehingga di satu level biraiden fighter level 6, sehingga dia apa? Di saat dikasih 15 lagi, dia malah over. Jadi itu kunci dari kestabilan dalam men-setting. Jadi kalau kita udah dapat settingan titik gacor dosis berapa, besok tetap dapat segitu, dapat dengan titik yang sama, itu kuncinya di awal, di penetralan. Nah, jadi kembali ke masalah kemasan plastik dan kemasan botol ini, itu semua kena resistensi tadi gitu. Jadi solusinya cukup dinetralkan. Bisa menggunakan H-3, netralkan lagi. Paling tidak seminggu. Kalau dia memang sudah lama, terlalu lama dengan pakan yang tinggi, gold coin, segala macam lah merek pakan yang ada, bahkan yang racik-racikan teman-teman yang lain yang kita nggak tahu efek jangka panjang, nggak tahu fungsinya, itu cukup dikembalikan ke titik nol dulu. Paling tidak seminggu, bahkan ada yang sebulan saya suruh. Sebulan poloskan dulu, nggak usah jemur, cukup yang inginkan, biarkan mandi sendiri. Setelah itu baru disetting, baru nampak efeknya. Nah, jadi tapi karena banyak teman-teman ini semua yang tidak sabar, yang ingin segera men-setting, ingin segera juara dan podium, ya kan? Maka itu yang membuat kita akhirnya pusing. Jadi ada pemborosan di situ. Beli pakan ini nggak ngepek, beli ini H-3. Bahkan ada yang lebih hebatnya, lebih kreatif lah, lebih kreatifnya. Setrum campur H-3,
campur lagi Super, campur Kinau, campur Daily, yang dia campur semua produk Sanjaya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa setiap produk Sanjaya itu ada fungsi masing-masing. Ada sebagai pengangkat birahi, H-3, pengangkat fighter Zetrum, peredam birahi Vitastop, penurun birahi Enjoy Stick, penstabil Daily. Banyak fungsinya, ada fungsi masing-masing tuh. Itu dicampur, itu sama dengan tibanya. Saya pun nggak tahu lagi fungsinya apa, efeknya apa. Alasnya biar pakannya kenceng. Itu sama aja dengan kita campur Promak, campur Bodrek, campur obat kurap, obat panu, obat kulit, campur dengan tetes mata, sama seperti itu. Sehingga setelah jadi seperti itu, kita konsumsi, kita nggak tahu efeknya apa. Yang ada nanti malah malpraktek, overdosis. Nah, jadi sesuaikan peruntukannya, sabar. Kondisi burung kita tahu dulu, karakternya seperti apa kebutuhannya, baru kita sesuaikan dengan racikan yang ada, sesuai dengan fungsinya juga. Jadi itu sebenarnya yang benar. Jadi jangan sesatnya kelamaan. Yang rugi bukan saya, yang rugi itu teman-teman. Beli pakan mahal-mahal, tidak ada hasil. Nanti ujung-ujungnya omongannya pakan Om Ihsan ngerusak. Benar, memang ngerusak. Obat yang terbaik pun dari dokter luar negeri yang spesialis mata, tapi kalau sakit kita sakit kulit ya nggak ngefek. Sama seperti itu. Jadi pahami lagi semua. Kembali kita review ulang pembelajaran kita dari itu, baru saya kupas H-3 loh, belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain saya kupas. Ini baru satu item, satu jenis racikan jamu konslet H-3. Karena banyak yang keliru. H-3, Om Ihsan pakannya bagus, H-3, dia beli H-3 karena namanya H-3, dia gunakan 3 hari secara full jelang gantang. Efeknya ya siap-siap burungnya masuk kandang ternak, birahi over, atau dia melintir gacor tapi nggak jelas di gantangan sambil di lantai bunyinya, bertingkah aneh nggak jelas, seperti itu. Ada juga lagi karena namanya Daily itu ada fungsinya loh, fungsinya pengimbang atau penstabil. Level yang over di gantangan karena ada lawan di rumah udah gacor. Kan dasar gacor itu seimbang birahi dan fighter. Di rumah gacor dia. Karena level birahi dan fighternya itu berada di sama-sama di level 8 misalnya. Tahu-tahu di lapangan nampak lawan jenis atau suasana yang panas, mendadak naik fighternya. Alhasil apa? Burung jadi durasi berkurang. Ngekek tetap ngekek tapi sambil ngepakin sayap, lompat sana, kepo. Itu saat seperti itulah butuhnya Daily, penstabil. Sebelum berangkat kasih Daily sesuai dosis atau main tabur. Tergantung kondisi burung itu. Sehingga apa diharapkan gacor di rumahnya, di lapangan dia tetap stabil. Berada sama-sama level seimbang. Walaupun ada lawan-lawan yang harus mendadak naik atau bisa juga dibantu dengan Vitastop sebagai peredam, tergantung kebutuhannya dan tingkat dari ketidakstabilannya. Jadi pahami itu aja, sebenarnya gampang. Yang membuat rumit itu karena kita nggak mau belajar, kita nggak mau nyimak video-video live streaming, video tutorial, paling ini semua gratis loh. Tinggal subscribe, tinggal follow, ada info-info update terbaru, tonton, simak, pahami. Juara. Karena juara itu, untuk juara burung lovebird ini cukup cuma 3 syarat. Cukupi makan minumnya, itu cukupi makan minumnya, itu syarat untuk hidup. Yang kedua, cukupkan kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Berikan sesuai kebutuhan dia. Dia kurang birahi, kasih H-3. Dia kelebihan birahi, turunkan dengan Enjoy Stick. Dia kurang fighter, kasih Zetrum. Over fighter, kasih Vitastop, redam dulu. Tinggal pengimbangnya, tahu aja dasarnya. Oh, nggak seimbang di lapangan, banyak ini, kasih Daily. Daily itu bukan pakan harian, karena namanya Daily ada yang buat harian. Paling itu pengimbang, penstabil, sehingga apa? Ujung-ujungnya kalau Daily tiap hari burungnya bego, menung, nggak respon, tapi nggak bunyi. Ya udah, makanya pahami. Kalau kita nggak sakit nggak perlu minum obat. Kalau udah moncer,
udah juara, udah seimbang, udah gacor, udah kembali millet polos. Pelan-pelan turunkan dosis sampai ke millet polos. Kita hanya membentuk karakternya biasa gacor, biasa gacor, biasa gacor, jadi karakter gacor. Baru sampai ke titik konslet. Itu namanya pelatihan. Jadi teman-teman pahami di sana semua. Jadi jangan gegabah, jangan barbar dalam settingan, pakai logika dan pakai hati. Feeling kita yang sehari-hari dengan burung kita lebih tahu. Jadi banyak juga nanya, "Om, gimana cara setting burung saya? Om, ini butuhnya apa?" Saya udah beli Hamin 3, saya nggak tahu butuh ente apa gitu. Karena yang burung itu hari-hari sama ente lebih paham butuhnya apa. Tinggal sesuaikan fungsinya. Kecuali burung itu sama saya 2, 3 atau seminggu, saya udah bisa pahami, oh ini kurangnya ini, kebutuhannya ini, karakternya seperti ini yang dicukupkan, baru saya bisa. Karena sama saya hanya mengajari teman-teman di sini untuk menggunakan logika dan belajar memahami kebutuhan burung. Nah, itu cukupi ke makan minumnya, cukupi kebutuhannya, yang terakhir cukupi kasih sayangnya, karena dia burung lovebird, burung cinta. Pakai hati. Jangan terlalu dipaksa. Burung di kerodong, apa fungsi kerodong? Angkat vektor, gak usah perlu di kerodong. Di alam gak ada di kerodong kok. Dasar kita itu udah jelas. Kita itu mengikuti alam, jangan tentang Tuhan. Begitu aja. Di alam gak perlu ini itu segala macam, gacor, sehat, berkembang biak. Kenapa? Kebutuhannya tercukupi. Dia cari sendiri masalahnya, karena dia dikurung dalam kandang, ya kita lah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya sekedar makanan minum. Dia lebih paham apa yang dia inginkan kalau di alam itu. Makanya burung itu mandi sendiri. Dia mau mandi mau enggak ya itu urusan dia, karena dia yang lebih paham. Nah, cukup kasih sayangnya di alam udah ada pasangan masing-masing. Sama kita sendiri kan. Pasangannya kita yang pilih kan. Makanya itu aja dasar semua. Jadi pahami lagi fungsi, penggunaan, kebutuhannya, dan saya harapkan untuk teman-teman semua update terus perkembangannya, karena yang sekarang Hamin 3 yang sekarang itu kita udah naikkan standar dari kualitas. Biasanya gacor kena di 15 misalnya ini, karena ini racikannya lebih pekat saya buat, dan pendamnya fermentasinya pun lebih lama sampai 6 bulan. Karena kondisi lovebird sekarang itu sudah banyak makan makanan aneh, tetes-tetes yang macam-macam, pakan-pakan tinggi istilahnya, maka saya naikkan standar kualitasnya agar ngefek, karena permintaan teman-teman seperti itu. Mulai dari April saya buat, dan kemarin ini baru September, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, berarti 5-6 bulan baru saya bongkar. Itu lebih pekat dan lebih aromanya lebih khas, lebih tercium. Nanti coba yang order, coba silakan bedakan. Biasanya efeknya itu tolong turunkan dosis 2 tingkat, 1-2 tingkat. Biasa kena di 15 nih sudah dapat titik gacor, misal sudah dapat dosis 15 titik gacor. Kalau pas order yang baru, turunkan 1 atau 2 tingkat buat 16 atau 17, karena ini lebih pekat. Atau coba main dulu sedikit tabur, yang di dosis main tabur, udah beradaptasi dengan yang baru, dia baru di dosis, tapi dosis yang rendah. Tetap ingat dosis dari mulai dosis yang terendah. Jadi itu semua yang saya kupas masalah Hamin 3 kali ini. Ini ada 2 video. Jadi tolong dipahami lagi seputar Hamin 3. Sejarahnya kenapa dikasih nama konslet, bagaimana bisa istilah lovebird konslet itu sekarang sudah misalnya sudah menjadi hal yang biasa. Kenapa Hamin 3 yang lama dan yang baru, padahal semua itu sama, cuma efek dari resistensi dari burung yang saat ini yang banyak macam-macam pakan yang membuat dia lebih tidak ngefek. Jadi semua harus dipahami. Ini saya jelaskan lebih gamblang. Untuk yang order, saya ingatkan sekali lagi, yang order Hamin 3, khusus nih saya kupas Hamin 3 aja hari ini, kali ini di video ini, itu sekarang ada peningkatan standar kualitas. Jadi tolong hati-hati, tolong sabar, uji atau setting dari dosis terendah dulu. Dan sekali lagi tolong berhemat, karena ini tidak banyak. Rentang waktu penyimpanan sekarang sudah lama, sedangkan produksi tetap 3 atau 4 tong sebulan. Sehingga apa? Sehingga kalau rentang waktunya 6 bulan, mungkin bakal ada stok yang putus. Karena
tidak bisa bongkar lama. Ini mungkin November masih ada untuk awal atau pertengahan 2020 ini, tapi Desember bisa saya pastikan kosong. Jadi tolong hemat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk ikuti terus, update terus di video tutorial Sanjaya BSF dengan cara tekan lonceng langganannya biar update terus, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah untuk saya jawab atau saya buatkan nanti video tutorialnya biar lebih banyak manfaat. Kalau jawab satu pertanyaan sama kan repot. Semoga kawan-kawan semua bisa memahami dan bisa belajar bareng, melatih, dan tetap berada di podium bertubi-tubi. Sekian, semoga bermanfaat. Salam konslet.